Selamat siang semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai konsep perancangan berorientasi objek. Nah ini ya, pada pertemuan ke-10 ini saya akan memberikan penjelasan mengenai konsep perancangan berorientasi terhadap objek ya. Nah, analis desain atau analis dan desain berorientasi objek atau OOAD adalah cara merancang perangkat lunak dengan menganggap segala sesuatu sebagai objek yang mirip dengan dunia nyata. Nah, dalam OOAD pertama-tama kita harus memahami apa yang diperlukan, yang perlu dilakukan oleh sistem. Kemudian mengidentifikasi objek-objek kunci dan akhirnya memutuskan bagaimana objek-objek ini akan bekerja sama. Nah, pendekatan ini membantu perangkat lunak lebih mudah dikelola, digunakan kembali, dan dikembangkan. Nah, OOAD didasarkan pada konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP dan merupakan pendekatan yang terorganisir dan sistematis untuk merancang dan mengembangkan sistem perangkat lunak. OOAD merupakan paradigma rekayasa perangkat lunak yang mengintegrasikan dua proses yang berbeda namun saling terkait. Nah, proses itu adalah analisa berorientasi objek atau OOA dan desain berorientasi objek atau OOD. Kemudian aspek penting dari OOAD dia adalah, berikut penting adalah beberapa aspek pentingnya. Yang pertama, pemrograman berorientasi objek. Nah, ini pemrograman berorientasi objek maksudnya adalah dalam hal ini item dunia nyata dipresentasikan atau dipetakan sebagai objek perangkat lunak dengan atribut dan metode yang berkaitan dengan tindakannya. Kemudian pola desain. Nah, maksud dari pola desain digunakan oleh OOAD untuk membantu pengembang dalam membangun sistem perangkat lunak yang lebih efisien dan mudah dipelihara. Kemudian diagram UML. Nah, diagram UML digunakan dalam OOAD untuk menggambarkan berbagai komponen dan interaksi suatu sistem perangkat lunak. Kemudian kasus penggunaan. Nah, OOAD menggunakan kasus penggunaan untuk membantu pengembang memahami persyaratan suatu sistem dan merancang sistem perangkat lunak yang memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian analis berorientasi objek. Ini adalah keluaran OOAD merupakan masukan dari OOD. Dalam pendekatan interaktif, artefak keluaran tidak perlu dikembangkan sepenuhnya untuk menjadi masukan dari OOD. Baik OOA maupun OOD dapat dilakukan secara bertahap. Nah, artefak dapat terus dikembangkan, alih-alih dikembangkan sepenuhnya sekaligus. Artefak ini ya, istilahnya ini artefak OOA ini adalah meliputi pertama model konseptual. Nah, maksud dari model konseptual ini adalah menangkap konsep-konsep dalam domain masalah. Model konseptual secara eksplisit dipilih agar independen dari detail implementasi serta konkurensi atau penyimpangan data. Kemudian kasus penggunaan. Nah, use case adalah deskripsi rangkaian peristiwa yang mengarahkan suatu sistem untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, setiap use case menyediakan satu atau beberapa skenario
yang menggambarkan bagaimana sistem seharusnya berinteraksi dengan pengguna yang disebut aktor untuk mencapai tujuan atau fungsi bisnis tersebut. Nah, aktor use case dapat berupa pengguna akhir atau sistem lainnya. Dalam banyak situasi, use case dijabarkan lebih lanjut menjadi diagram use case. Nah, diagram use case ini tidak digunakan untuk mengidentifikasi aktor atau pengguna atau sistem lain dan proses yang mereka lakukan. Dia diagram urutan sistem. Nah, diagram urutan sistem atau LSD dia adalah gambaran yang menunjukkan dia adalah gambar yang menunjukkan untuk skenario tertentu dari suatu kasus penggunaan. Nah, peristiwa yang dihasilkan oleh aktor eksternal, urusannya dan kemungkinan peristiwa antar sistem. Kemudian dokumentasi antar muka pengguna. Nah, dokumentasi opsional untuk yang menunjukkan dan menjelaskan tampilan dan nuansa antar muka pengguna. Kemudian model data relasional. Nah, jika basis data objek tidak digunakan, model data relasional biasanya harus dibuat sebelum desain karena strategi yang dipilih untuk pemetaan objek rasional merupakan keluaran dari desain OO. Nah, OOA ya. Kemudian, namun model data rasional dan artefak OOD dapat dikembangkan secara paralel dan dikembangkan suatu artefak dapat merangsang penyempurnaan artefak yang lainnya. Istilahnya masing-masing artefak saling terkait ya satu sama lain. Kemudian aspek penting dari OOAD. Nah, OOAD memiliki dua bagian utama ya, antara lain analis berorientasi objek atau OOA dan desain berorientasi objek atau OOD. Nah, maksud dari OOA berfokus pada pencarian solusi sistem. Nah, pendekatan ini mengamati masalah dan mengorekannya menjadi objek-objek. Nah, setiap objek mewakili sesuatu di dunia nyata seperti orang, tempat, benda, atau peristiwa. OOA mendefinisikan atribut atau data dan perilaku atau metode objek. Nah, tujuannya adalah memodelkan sistem agar sesuatu dengan cara pengguna melihat sesuatu di dunia nyata. Kemudian kalau OOD mengadopsi model OOA dan menambahkan detail yang diperlukan untuk mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman dan lingkungan tertentu. Nah, OOD mendefinisikan kelas objek, nah relasi ya seperti pewarisan dan asosiasi serta antarmuka dan kolaborasinya. Nah, OOD juga melengkapi detail teknis seperti struktur data dan algoritma. Model OOD memiliki detail yang cukup ya bagi programmer untuk menulis kode yang sebenarnya. Kemudian ada beberapa aspek utama dari OOAD dia adalah pertama, mengidentifikasi objek dan kelas. Kemudian, mendefinisikan atribut dan metode objek. Menetapkan hubungan antar objek seperti pewaris, asosiasi, dan lain sebagainya. Kemudian, mendistribusikan tanggung jawab di antara objek. Kemudian, yang terakhirnya menentukan antarmuka objek dan komunikasi. Nah, tugas utama dari OOD dia adalah pertama, menyempurnakan model domain dan tinjau kembali objek, atribut, mode, dan hubungan yang diidentifikasi selama OOA atau analisnya ya. Nah, tambahkan, hapus atau modifikasi sesuatu kebutuhan untuk menciptakan model yang lebih lengkap dan konsisten. Yang kedua, menentukan kelas objek, maksudnya adalah tentukan atribut dan metode yang tepat untuk setiap kelas objek. Tentukan visibilitas atau public, private atau terlindungi. Kemudian tipe data, parameter, dan nilai balik. Yang ketiga,
menentukan hubungan kelas. Maksudnya adalah menetapkan hierarki, pewarisan atau subkelas dan superkelas, serta asosiasi, agregasi, dan komposisi antar kelas. Yang keempat, merancang antarmuka. Nah, maksudnya tentukan bagaimana objek akan berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Tentukan antarmuka publik, metode dan prototipe yang dapat digunakan objek. Yang kelima, merancang kalibrasi objek. Nah, ini adalah menentukan bagaimana objek akan bekerja sama untuk memenuhi kasus penggunaan dan persyaratan sistem. Menentukan penyampaian pesan dan alur kontrol antar objek. Yang keenam, menetapkan pola desain. Gunakan solusi desain yang telah terbukti untuk masalah umum. Nah, pola seperti observer, factory, dan singleton dapat meningkatkan fleksibilitas pengguna ulang dan pemeliharaan sistem. Yang ketujuh, refaktor desain. Nah, tinjau dan tingkatkan desain secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitasnya, cari peluang untuk menghilangkan duplikasi, meningkatkan kohesi, mengurangi coupling, dan mengikuti prinsip solid. Nah, beberapa prinsip OOD yang umumnya ada prinsipnya adalah yang pertama, enkapsulasi. Maksudnya adalah menggabungkan data dan metode bersama-sama dan menyembunyikan detail internal. Yang kedua, pewarisan. Maksudnya adalah mendefinisikan kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada untuk menggunakan kembali dan memperluas perilaku. Yang ketiga, polimorfisme. Mendesain objek yang dapat digunakan secara bergantian berdasarkan antarmuka umum. Yang keempat, abstraksi. Maksudnya adalah menyederhanakan sistem yang kompleks dengan memecahkannya menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola dan dipahami. Dan manfaat dari analisis desain berbasis objek atau OOD, manfaatnya adalah pertama, modularitas. OOAD memungkinkan pengembang untuk memecahkan sistem yang kompleks menjadi beberapa bagian atau modul yang mudah dikelola. Nah, setiap modul menangani aspek sistem sehingga lebih mudah dipahami, dikembangkan, dan dipelihara. Misalnya dalam aplikasi keranjang belanja, modul terpisah dapat dikembangkan untuk autensi pengguna, manajemen produk, dan pemrosesan pembayaran. Nah, pemisahan ini membantu mengisolasi masalah dengan cepat dan efisien ketika masalah tersebut muncul. Yang kedua, dapat digunakan kembali. Nah, salah satu keunggulan utama dari desain presentasi objek dia adalah kemampuannya untuk menggunakan kembali komponen di berbagai program. Nah, setelah sebuah kelas dibuat, kelas tersebut dapat digunakan di berbagai aplikasi. Salah satu kelas dibikin bisa dipakai kembali ya. Misalnya, kelas yang dirancang untuk mengenangani pembuatan laporan PDF dapat digunakan kembali di berbagai proyek yang memerlukan fungsionalitas laporan, sehingga mengurangi waktu dan upaya pengembangan. Yang ketiga, skalabilitas. Nah, seiring dengan pertumbuhan atau perubahan kebutuhan, sistem berorientasi objek dapat lebih mudah diskalakan untuk mengakomodasikan tuntutan baru. Penambahan fitur baru seperti opsi pembayaran tambahan dalam sistem e-commerce seringkali dapat dicapai dengan memperluas kelas yang ada atau menambahkan kelas baru tanpa mengubah basis kode yang ada secara signifikan. Yang keempat, pemeliharaan. Nah, struktur dan modalitas sistem berorientasi objek yang jelas membuatnya lebih mudah dipelihara seiring waktu. Perubahan di satu bagian sistem cenderung tidak
bagian lain, sehingga menyederhanakan pembaruan dan perbaikan bug. Misalnya, jika ditemukan bug pada modul pemrosesan bayaran, bug tersebut dapat diperbaiki tanpa risiko mengganggu modul atensi pengguna atau manajemen produk. Yang kelima, pemecahan masalah yang ditingkatkan. OOAD mendorong pemikiran dalam konteks objek dunia nyata, sehingga memudahkan penerjemahan masalah kompleks menjadi solusi perangkat lunak yang terorganisir dengan baik. Pendekatan ini selaras dengan pemikiran manusia, di mana masalah sering dipecah menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola dan ditanggapi secara individual. Dan tantangan dari analis desain implementasi objek atau OAD, tantangannya adalah yang pertama, kompleksitas dalam perencanaan. Nah, tahap awal analisis orientasi objek bisa rumit, terutama dalam mendefinisikan dan memodelkan sistem secara akurat, memastikan bahwa semua kebutuhan pengguna telah terpenuhi dan diterjemahkan dengan cepat ke dalam model fungsional, membutuhkan perhatian yang cermat terhadap detail dan pemahaman mendalam tentang domain masalah. Nah, kesalahan interpretasi pada tahap ini dapat menyebabkan masalah di tahap pengembangan selanjutnya. Nah, yang kedua, persyaratan keterampilan. OOAD menuntut keahlian tingkat tinggi dalam konsep berorientasi objek dan pola desain. Pengembang tidak hanya harus mahir dalam bahasa pemrograman, tetapi juga dalam prinsip dan metodologi desain. Dia menemukan dan melatih personel dengan keterampilan ini dapat menjadi tantangan dan memakan waktu bagi organisasi atau bagi kantor. Yang ketiga, biaya overhead untuk kegunaan ulang. Meskipun kegunaan ulang merupakan keuntungan yang signifikan, ia juga memiliki biaya overhead atau biaya lebih ya ini. Merancang sistem untuk kegunaan ulang seringkali membutuhkan perancangan dan upaya desain yang lebih awal. Rekayasa solusi yang berlebihan agar dapat digunakan ulang dapat menggoda, yang dapat menyebabkan kompleksitas yang tidak perlu dan peningkatan waktu pengembangan. Yang keempat, masalah performa. Nah, sistem berorientasi objek terkadang menghadapi hambatan performa karena sifatnya yang berlapis dan modular. Abstraksi dan enkapsulasi tambahan dapat menyebabkan performa yang lebih lambat dibandingkan dengan pendekatan performa pemrograman prosedural ya yang lebih langsung, terutama pada sistem yang kinerjanya sangat penting. Kelima, integrasi dengan sistem lama. Nah, mengintegrasikan sistem berorientasi objek dengan sistem lama, namanya prosedural dan atau non berorientasi objek yang sudah ada, dapat menimbulkan masalah. Nah, perbedaan arsitektur dan filosofi desain mungkin memerlukan adaptor atau middleware ya, software tengahnya ya, sebagai tambahan yang dapat memperumit struktur sistem dan mempengaruhi kinerja. Dan aplikasi dunia nyata dari analisis desain ini atau OAD, pertama, sistem e-commerce. Nah, dalam dunia belanja online, OOAD membantu merancang platform e-commerce yang fleksibel dan aman. Bisa kalian lihat ya produk-produknya kalau untuk saat ini online itu seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, Aladin dan lain sebagainya. Nah, sistem ini menanggapi berbagai operasi mulai dari manajemen pengguna dan inventaris produk hingga pemrosesan pembayaran dan pelacakan pemesanan. Nah, pendekatan berorientasi objek memungkinkan pembaruan dan skabilitas yang mudah seiring toko memperluas penawaran produknya ya, atau mengintegrasikan layanan yang lebih kompleks seperti penetapan harga, damis atau rekomendasi yang dipersonalisasi. Yang B,
aplikasi perawatan kesehatan. Nah, sistem perangkat lunak layanan kesehatan mendapat manfaat signifikan dari OAD ya, seperti Halodoc, BPJS, ya, kemudian rumah sakit yang lain juga lebih banyak menggunakan ya sistem ini ya, OAD, yang kompleks untuk keamanan data dan pemeriksaan presisi. Nah, sistem yang dirancang menggunakan OOAD dapat mengelola rekam medis pasien, menjadwalkan janji ketemu, dan menangani penagihan dengan tingkat akurasi dan kemandirian tinggi. Misalnya pembayarannya nanti setelah penanganan ini kemana, apakah menggunakan asuransi atau tunai dan sebagainya. Nah, selain itu, modularitas disediakan oleh OOAD memfasilitasi integrasi fungsionalitas baru seperti layanan telemedis ya. Misalnya kalau ada pasien ingin konsultasi nggak perlu datang ke rumah sakit atau ke dokter, bisa lewat online, atau pemantauan kesehatan secara real time. Yang C, perbankan dan layanan keuangan. Nah, OOAD sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk sistem perbankan yang mengutamakan keamanan kinerja. Sistem ini mengelola segalanya dimulai dari rekening dan transaksi nasabah hingga penilaian risiko dan pelaporan kepatuhan. Nah, model berorientasi objek mendukung terciptanya aplikasi perbankan yang aman dan handal yang dapat dengan mudah dipengaruhi dengan produk keuangan baru atau langkah-langkah kebetulannya sebagainya. Kalau kalian melakukan pembayaran kuliah ya, sekarang bisa menggunakan aplikasi ya, itu di e-banking ya. Kemudian Excel Games. Nah, games dikembangkan menggunakan OOAD untuk mengelola grafis kompleks, interaksi karakter, dan fisik game. Bisa kalian lihat ya, istilahnya sekarang grafik itu ruangannya itu lebih seperti real ya, istilahnya itu. Nah, modularisasi OOAD memungkinkan pengembang untuk membangun game secara bertahap, menguji elemen-elemen individual seperti perilaku AI ya, atau jaringan multi pemain secara terpisah, dan mengintegrasi dengan mulus. Nah, pendekatan ini juga memudahkan pembaruan game atau menambah feature-feature baru ya pada pasca peluncuran. Jadi setelah game yang diluncurkan, kita bisa tambahkan feature-feature yang baru yang akan diinginkan. Yang E, perangkat lunak pendidikan. Nah, platform pendidikan memanfaatkan OOAD untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan adaptif. Sistem ini dapat menyesuaikan konten pendidikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Contohnya kalau kalian pakai e-learning ya, itu bisa kalian lihat ya. Bahkan kalian sudah bisa merasakan sendiri bagaimana penggunaan e-learning ya. Kemudian melacak kemajuan dan memberikan umpan balik. Desain berorientasi objek membuat platform ini sangat adaptif, memungkinkan penambahan modul pembelajaran baru atau integrasi dengan perangkat pendidikan lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh latihannya. Ya, bisa kalian kerjakan ya. Ini bisa kalian nanti kalian bisa kirim hasil jawabannya bisa dikirimkan ke ADR andri.adr cyber unif ACID. Hasil pertemuannya adalah pertemuan yang ini ya tadi ya, yang 10 ya. Itu ya. Kemudian bisa kalian lihat. Nah, pertemuan ini nanti soal ini saya tunggu paling lambat sekitar hari Jumat ya, jam 3 sore. Ya, saya ucapkan sebelumnya terima kasih atas perhatian yang kalian berikan. Ya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.